Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, di sore hari ini kita sesuai kesepakatan kemarin saya minta satu tambahan kelas secara Zoom sebagai pengganti beberapa pertemuan, karena di hari Jumat itu kita sering mengalami satu kekosongan karena bukan kehendak saya ya, tapi kehendak takdirnya lalu berjumpa dengan hari tanggal merah ataupun cuti bersama. Jadi ini kita sebagai pengganti agar saudara tidak ketinggalan materi ya. Jadi nanti di pekan depan itu adalah pertemuan terakhir via offline ya, nanti minggu depan masih ketemu di offline sebagai penutup. Oke, saya langsung saja. Baik, nampak di layar saudara kita sebut dengan nama upaya hukum. Apa yang disebut dengan upaya hukum? Upaya hukum adalah proses sebagai bagian dari mengupayakan lebih lanjut. Di pertemuan-pertemuan awal kita sudah bicara bahwa bidang pendidikan itu bertingkat. Ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, nanti ada lagi namanya tingkat tingkat kasasi. Tingkat pertama itu yang sudah kita bahas kemarin, sudah sampai putusan. Rekaman perkuliahannya sudah bisa dilihat di playlist YouTube. Ya. Perkuliahan ini saya peruntukkan, rekaman tersebut saya peruntukkan pada saudara agar bisa mengulang perkuliahan, terutama jadi ada saudara yang tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan kita bisa melihatnya di rekaman-rekaman tersebut bagi yang memang niat belajar. Karena bagi yang tidak niat belajar, ya di kelas pun dia tidak perhatikan. Tapi bagi yang niat belajar, oh misalnya saya tertinggal, saya akan ulang dengan rekaman. Nah, melihat teman-teman yang serius begitu, saya sediakan sarana untuk kita bisa mengulangnya via apa? Via rekaman perkuliahan. Mudah sekali sekarang, zaman sekarang. Itu Allah memudahkan pada kita untuk bisa belajar dengan berbagai sarana. Kalau tidak bisa, nanti akan menggunakan sarana yang lainnya. Kita cepat saja, nanti ada 3 file yang saya akan sampaikan, slide. Ada 3 ya. Bahwa yang kita bahas saat ini adalah banding sebagai bagian dari upaya hukum. Dasar hukumnya apa? Ada dasar hukumnya. Bahwa dulu kan yang berlaku adalah RPG sampai HR. Lalu berubah jadi apa Pak? Nah, sampai sekarang masih berlaku. Nanti ada perubahan-perubahan lagi, apa yang nyatakan tidak berlaku maka dikatakan tidak berlaku. Pada dasarnya apa yang tidak dinyatakan secara khusus tidak berlaku maka ia masihlah berlaku sampai detik ini, sampai detik perkuliahan ini disampaikan dia masih berlaku. Banding itu apa? Banding itu pada dasarnya adalah mengajukan pada tingkatan yang lebih tinggi apa yang sudah diputus. Syarat mengajukan banding, nah, di sini dituliskan ya, kita menunjukkan lagi kan sama masih berlaku. Nilainya Rp100. Ini nanti ada perubahannya dikalikan sekian, saudara bisa baca kembali dikali berapa.
Saya secara singkat-singkat saja. Ada satu buku yang saya rekomen, saya judulnya Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harhab. Ini recommended untuk saudara bicara tentang hukum acara perdata. Prosedur mengajukan banding. Lalu bagaimana cara bandingnya, Pak? Prosedur mengajukan banding diajukan kemana? Masih di pengadilan yang sama. Kalau kemarin mengajukan pengadilan tingkat persatunya, kalau tingkat 1 diajukan kemarin, misalnya tingkat pertamanya diajukan di PN Samarinda misalnya. Ketika mau mengajukan banding, oh Pak, ke pengadilan tinggi. Ya, tapi ingat hati-hati, yang mengajukan pengadilan tinggi itu adalah pengadilan negerinya. Jadi kita mengajukan bandingnya kemana? Tetap di pengadilan setempat. Maksudnya apa? Pengadilan negerinya, tempat bersidangnya. Berapa lama waktunya? 14 hari maksimal setelah putusan itu dibacakan atau setelah 14 hari pengetahuan putusan itu diberitahukan. Kalau ada pihak yang tidak hadir. Luar Jawa tanggungnya 15 ini tidak lagi berlaku. Yang berlaku yang 14 bulan. Oke. Jadi diajukannya tetap di Pengadilan Negeri Samarinda, nanti berkasnya diajukan ke Pengadilan Tinggi, ya. Dari PN diajukan ke PT. Nah, jadi yang mengajukan adalah Pengadilan Negerinya, diajukan ke Pengadilan Tinggi. Yang mengajukan adalah Pengadilan Negerinya. Jadi secara hierarki itu memang diajukan ke pengadilan tinggi, tapi melalui pengadilan negeri. Nanti oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan. Oh, misalnya yang mengajukan adalah penggugat, nanti tergugatnya diberitahu. Tapi sebaliknya kalau yang mengajukan adalah pihak tergugat, misalnya ya, maka diberitahukan. Bagaimana kalau kedua-duanya mengajukannya? Sama, berarti diajukan kedua-duanya. Oleh para pihak diberi kesempatan untuk saling melihat. Kan berkas namanya mengajukan yang namanya memori banding. Nah, itu bagi yang mengajukan banding. Bagi yang dibanding, terbanding, maka dia mengajukan kontra memori banding. Tapi ini sifatnya tidak harus, tidak wajib. Jika tidak memberikan, maka ya dianggap mengikuti saja prosesnya. Lalu bagaimana pencabutan permohonan bandingnya? Permohonan banding itu boleh kapan saja selama pengadilan tinggi belum memberikan putusan. Belum ada putusan dari pihak mana? Pengadilan tinggi. Bagaimanakah proses pemeriksaan tingkat banding? Nah, prosesnya masih kita sebut. Jadi tingkat pertama dan tingkat banding itu masih disebut dengan nama judek fakti. Maksudnya apa? Judek itu proses hakimnya memeriksa, ya. Fakti fakta. Jadi yang diperiksa adalah faktanya. Faktanya seperti apa? Maka putusan dari pengadilan tinggi sifatnya pertama menguatkan. Bisa jadi dia setuju, sepakat dengan apa yang ada di putusan tingkat pertama. Mama menguatkan putusan. Atau dia memperbaiki, dia
ada nilai yang dia anggap tidak sesuai, tapi masih sebagiannya. Jadi kalau namanya memperbaiki, sebagiannya diterima, sebagiannya tidak. Nah gitu. Nah, ada bisa juga dia membatalkan. Bisa jadi nanti di PN di tingkat pertama yang menang adalah penggugat. Bisa jadi dibatalkan. Lalu yang menang adalah penggugatnya kalah, yang dimenangkan adalah tergugat. Itu bisa saja terjadi. Bukan suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kira-kira begitu upaya hukum yang pertama. Namanya adalah banding. Nanti silakan kalau ada di tengah-tengah ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan saja. Selanjutnya saya akan lanjut ke bidang yang selanjutnya, namanya adalah kasasi. Kita sering dengar proses ini muncul di layar ya. Baik. Selanjutnya adalah satu proses yang dinamakan sebagai kasasi. Kalau tadi kita sudah membahas yang ada di pengadilan negeri, maka dia bisa dibanding. Dibanding kemana? Ke pengadilan tinggi. Nah, kalau tidak puas, dia masih bisa lagi diajukan kasasi kemana? Ke Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung adalah satu lembaga yang ya, bertugas salah satunya adalah menangani perkara-perkara tingkat kasasi. Perlu saudara pahami bahwa dalam upaya hukum itu ada proses upaya hukum yang sifatnya biasa. Maksudnya apa? Maksudnya ya normalnya perkara itu akan melewati jalur ini. Normalnya. Tapi nanti ada namanya upaya hukum luar biasa. Kalau hukum luar biasa itu ya nanti kan kita ketemu di file presentasi berikutnya. Bahasa gampangnya begini, kenapa ini disebut biasa? Karena dia bisa diajukan apabila belum berkekuatan hukum tetap, belum ingkrah. Saudara biasa nanti akan temukan dengan istilah ingkrah. Ingkrah, van gewisde, van gewisde. Ingkrah ini bahasa umumnya adalah berkekuatan hukum tetap. Jadi dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, itu disebut ingkrah van gewisde, bahasa Belandanya. Nah, jadi kalau di PN ya belum ingkrah ya, dalam waktu tadi kan dibatasi waktu 14 hari. Lebih dari waktu tersebut dia akan ingkrah. Oleh karena itu diberi waktu sebelum ingkrah ini boleh mengajukan namanya banding. Nanti setelah putusan PT masih tidak sepakat lagi, belum ingkrah, masih bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Yang penting prosesnya belum ingkrah, gitu ya. Masih dalam waktu yang disediakan.
Apabila melebihi waktu yang disediakan, dia akan tidak bisa diajukan. Tidak bisa diajukan perkara-perkara tertentu, misalnya dia sudah masuk inkrah, tidak lagi bisa diajukan yang namanya upaya hukum yang biasa tersebut. Alasan-alasan mengajukan kasasi ya, di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 85 Junto. Itu Junto pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang apa? Tentang Mahkamah Agung. Junto pasal 30 Undang-Undang 4 tahun 2004 mengatakan bahwa apa yang menjadi alasan kasasi ada 3. Tidak berwenangnya atau melampaui batas wewenangnya. Dia tidak berwenang, misalnya itu berkaitan dengan kalau tidak berwenang itu kan berkaitan dengan ya kalau tidak berwenang ini yang namanya tidak berwenang maka kan berkaitan dengan 2 hal, kompetensi absolut atau berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan relatif. 2 hal ini yang menjadi alasan wewenang tidak wewenangnya pengadilan negeri atau pengadilan berkaitan dengan negeri dan atau pengadilan tinggi. Dan kan ini berarti kan sudah di PN, naik di PN lalu atau bisa jadi dia melampaui batas wewenangnya. Ada kewenangan-kewenangannya sampai tahap ini dia naik. Atau yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pada dasarnya proses upaya hukum adalah proses menjaga satu penegakan hukum itu juga sesuai hukum. Kan konsep gitu. Negara hukum maka penegakan hukumnya juga sampai melanggar hukum. Bisa jadi hakimnya salah menerapkan hukum. Jadi tidak tepat dalam menerapkan undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau tafsiran hakim atas undang-undang itu keliru. Ketika ditanya ada nggak yang di sini pengen jadi hakim, biasanya pada nggak jawab. Salah satu alasannya takut, Pak nanti saya keliru Pak jadi hakim, Pak nggak sanggup. Padahal ya pada dasarnya keliru itu manusiawi. Hakim yang penting dituntut untuk memberikan totalitas dalam keilmuannya. Andai kata nanti konsepnya dia salah, maka dia dipertanggungjawabkan apabila memang sudah memberikan pengetahuan secara maksimal. Atau tadi bukan salah, tapi dia lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya kemarin kita membahas tentang with berbar, with sporat, putusan serta-merta. Putusan serta-merta itu punya syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Tapi ternyata oleh pengadilan negeri, putusan with berbar, with sporatnya itu disetujui tanpa mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan, sehingga dia patut diberi suatu putusan lain yang menyatakan bahwa putusannya tadi kita bahas putusan di dalam level pengadilan tinggi. Bisa jadi nanti di pengadilan negeri dia menang. Yang menang adalah penggugat. Lalu naik ke pengadilan tinggi, bisa jadi di pengadilan tinggi yang menang adalah tergugat. Apakah di Mahkamah Agung bisa berbeda lagi? Tentu. Mahkamah Agung bisa menilai. Bisa jadi Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya. Maksud putusan sebelum mana? Putusan pengadilan tinggi.
Bisa jadi nanti yang dibalik. Eh, yang dimenangkan adalah P lagi atau sebaliknya. Kita lihat selanjutnya tentang tenggang waktu. Perlu diperhatikan bagi yang mempelajari hukum acara, ada hal-hal detail yang harus saudara kuasai. Tanpa hal detail ini terkadang di lapangan saudara bisa jadi kalah atau menang, ditentukan malah hal yang sifatnya detail-detail saja di dalam undang-undang, termasuk dalam peraturan-peraturan Mahkamah Agung. Ada detail yang tidak dipenuhi bisa jadi membuat perkara saudara, walaupun secara substansial menang. Saudara sangat yakin betul dengan isi saudara. Begitu juga lawan bisa jadi udah merasa kalah nih saya. Ian yang menang secara. Tapi bisa jadi dia akan memperhatikan sisi-sisi yang berbeda. Sisi apa tuh? Sisi teknis-teknis detail. Hukum acara itu adalah hukum yang sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya formalitas. Sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang apa sih? Ini hal kecil saja. Padahal tidak. Bagi orang hukum, saudara harus memegang satu prinsip bahwa saudara harus teliti. Kenapa? Karena bisa jadi saudara nanti akan kalah karena ketidaktelitian saudara. Teliti. Misalnya, kita perhatikan detil-detilnya. Dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 14 tahun 85. 4 hari, batas waktu mengajukan kasasi adalah 14 hari. Setelah apa? Nah, diperhatikan. Setelah putusan. Atau satu penetapan. Kapan? Setelah diberitahukan. Bisa jadi sidang putusannya tanggal 14. Diberitahukan ke saudara baru tanggal 20. Maka 14 harinya itu berlaku sejak tanggal 20. Hitung-hitungannya harus detail. Saudara harus tahu hitung-hitungannya. Lalu setelah mengajukan itu diberi waktu juga 14 hari untuk apa? 14 hari untuk membuat yang namanya memori kasasi. Kalau di pada yang bawah namanya memori. Yang di proses sebelumnya, di proses banding, saudara bicara tentang memori banding. Jadi kan kalau kita urut ya, bagi penggugat namanya kan adalah gugatan. Gugatan. Kalau nggak puas, nanti dia banding. Banding dia bikin namanya memori. Memori. Nah, lalu dia mau ajukan lagi, nah, memori banding kalau ini. Kalau lanjut lagi, memori kasasi. Memori kasasi. Ya. Jadi saudara perhatikan nanti ketika saudara mengajukan banding atau mengajukan kasasi, dibuat memorinya, walaupun sifatnya tidak wajib, tapi ya kalau nggak diajukan berarti saudara telah melepaskan hak saudara, kesempatan saudara. Nah, hukum itu kan jangan begitu. Kalau ada kesempatan, ambil kesempatannya. Jangan saudara sia-siakan kesempatan yang sudah disediakan. Lalu ada persyaratan-persyaratan formal ya untuk yang dipenuhi dalam pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi. Ingat juga tadi saya belum bukan. Lalu Pak ngajukan kasasinya di mana? Masih tetap di PN yang sama kalau di kasusnya perdata murni ya. Kalau di
PA berarti masih di PA yang sama. Jadi ngajukan kasasinya ke Mahkamah Agung, tapi mendaftarnya saudara tidak di Mahkamah Agung, tidak perlu ke Jakarta sana, tidak perlu ke IKN besok, tapi ke pengadilan negeri tempat sidangnya diajukan tingkat pertama kemarin. Nanti berkasnya oleh panitera, namanya panitera, orang yang mengurus perkaranya itu, kalau bahasanya administratornya, panitera yang nanti akan mengirimkan ke mahkamah. Ya, jadi prosesnya, bayarnya, kok perkara kok bayar Pak? Iya, seperti yang kemarin sudah kita bahas di awal-awal, ada namanya panjar biaya perkara. Panjar ya, biaya perkara yang resmi, dia bukan bank, tidak, bukan tipu-tipu, bukan permainan mafia, enggak. Panjar biaya perkara itu resmi. Oke. Bagaimana mengajukan prosedurnya? Kita lihat para detailnya ya. Disampaikan oleh pihak yang berhak, boleh tertulis, boleh juga lisan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu dengan melunasi biaya kasasi. Pengadilan negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas memori-memori tadi. Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, berarti kita lihat di mana kita lihat tanggalnya di akta permohonan kasasi ini. Daftarkan panitera pengadilan negeri memberitahukan secara tertulis. Nah, yang mengajukan banding boleh lisan, tapi pemberitahuan oleh pengadilan negeri kepada pihak yang bukan kasasi, mengajukan kasasinya boleh lisan, boleh tertulis, tapi pengadilan negeri ya, yang diajukan tersebut, mereka yang akan nanti memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lawan. Kenapa tulisannya pihak lawan, bukan pihak tergugat? Bisa jadi, kan, nah kalau yang mengajukan gugatan di PN, namanya kan penggugat. Bisa jadi penggugatnya menang, maka yang banding, biasanya yang banding adalah tergugatnya. Maka pembandingnya yang mengajukan memori banding bukan penggugat, tapi tergugat. Bisa jadi juga nanti di pengadil di apa namanya di tingkat kasasi yang mengajukannya pihak yang merasa belum puas, masih ingin mengajukan tindakan lanjutnya. Ya bisa P, bisa T, bisa penggugatnya, bisa tergugat. Di pihak lawan. Tadi kita ngomong tentang biaya. Biaya itu apa? Salah satunya biaya itu adalah biaya pemberitahuan. Jadi dari pihak pengadilan mengirimkan pemberitahuan tertulis. Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat, ya, wajib membuat memori kasasi. Nah, tadi banding dia tidak wajib. Nah, kalau di sini hukumnya adalah wajib. Lalu salinan memori kasasi ini diberikan kepada pihak lawan. Kapan? Berapa lama? 30 hari. Pihak lawan berhak. Nah, ya, lawannya kalau pemohon kasasinya dia wajib. Nah, kalau di sini pihak lawan berhak. Berhak berarti boleh iya, boleh tidak, pilihan, alternatif, pilihan.
pilihan saja, dia boleh iya atau tidak pilihan. Berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang berapa lama? 14 hari. 14 hari. Sejak kapan? Sejak diterimanya salinan memori kasasi oleh pihak lawan tersebut. Setelah menerima memori dan kontra kasasi dalam jangka waktu 30 hari, Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas kemana? Ke Mahkamah Agung. Jadi berkas itu tetap melalui Pengadilan Negeri. Dari Pengadilan Negeri diajukan ke Mahkamah Agung. Pak, kan yang di kasasi itu adalah putusannya PT. Kita lanjutkan. Nanti putusan kasasi isinya apa? Isinya aja salah satu di antara tiga ini. Bisa jadi permohonan kasasi tidak dapat diterima atau kita sering menyebutnya dengan nama NO. Silakan cari, ini bahasa Belanda, singkatannya NO. Apa sih tidak dapat diterima dan ditolak? Ada beda antara tidak dapat diterima dan ditolak. Kalau tidak dapat diterima itu formalnya salah. Formalitasnya ada yang keliru. Misalnya kompetensi sih, atau yang sifatnya penggugatnya surat kuasanya salah. Misalnya contohnya ada formalitas dalam gugatan itu yang salah. Jadi belum masuk ke inti perkaranya. Belum masuk ke substansi, tapi hanya formalitasnya. Maka dalam perkara hukum acara, saudara perlu perhatikan yang namanya formalitas. Kan seakan-akan formalitas itu hal yang buruk. Padahal dalam hukum acara yang disebut sebagai formalitas, dia akan berpengaruh banyak pada aspek-aspek putusan. Sedangkan yang berkaitan dengan permohonan ditolak ini bicara substansi. Bicara substansi. Apa contoh bicara substansi? Misalnya P mengklaim kalau T berhutang. T berhutang. Si tergugat punya hutang. Ternyata dalam pembuktian tidak terbukti kalau penggugatnya punya hutang. Ini kan bicara substansi. Punya hutang apa tidak sih dia? Berapa sih hutangnya? Kan gitu. Nah, kalau dalam substansi itu tidak didapatkan fakta yang benar, ya, maka putusannya ditolak. Dia secara formalitas terpenuhi. Jadi secara formalitas dia terpenuhi. Bisa juga ditolak. Oke, ini untuk
Masih lanjutkan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja. Nah, kita akan bicara tentang upaya hukum terhadap sesuatu yang unik-unik atau yang tadi ya perkara luar biasa. Maksudnya gimana? Yang tidak apa namanya? Bisa jadi sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi luar itu semua karena perkaranya ada sesuatu yang berbeda. Ya begitulah. Ya. Yang pertama kita dengar namanya adalah per-Z. Per-Z merupakan satu upaya hukum biasa. Ya, dia masih biasa juga. Mohon maaf, saya keliru. Tapi dia unik. Ya, jadi saya kelompokkan tuh. Unik. Nanti yang luar biasa nih yang PK. Peninjauan kembali PK. Kalau per-Z, ini kenapa? Dia terjadi karena ada putusan yang namanya per-stek. Apa per-stek itu? Per-stek itu diajukan suatu perkara diputuskan tanpa kehadiran tergugat. Butuhnya per-stek. Kok bisa, Pak? Nah, misalnya ya tidak mau datang. Ini sering terjadi dalam perkara-perkara perceraian. Perceraian. Misalnya penggugatnya bukan gugatan pada si suami misalnya ya. Bukan gugatan ke istrinya, tergugat istri. Terkadang sering disebut ya, yang udah istrinya nggak usah datang aja biar cepat. Nah itu. Jadi kalau tidak ada istrinya tidak diberi kesempatan membela, yang melepaskan haknya, dan dia tidak datang. Maka putusannya putusan per-stek. Tapi bisa jadi dalam putusan ini ada yang pihak tadi yang tidak datang tuh, kok gini putusannya? Begitu. Dia bisa mengajukan upaya hukum. Sejak kapan? Sejak 14 hari diajukan kepada tergugat. Pembuktiannya berdasarkan SEMA. Pelawan bukan sebagai penggugat, tapi tetap terlawan, sehingga pembuktian dulu ada tetap penggugatnya. Nah, jadi per-Z adalah putusan atas jadi tetap di pengadilan negeri. Dia terhadap putusan di mana pihak tergugatnya tidak hadir. Sejak awal tidak hadir. Sampai putusan. Lalu ada yang namanya upaya kekuatan yang dia luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah berkekuatan hukum tetap loh ini. Gitu. Perkaranya ini sudah berkekuatan hukum tetap, tapi masih diajukan satu proses upaya hukum. Nah, upaya hukum PK, bahasa Inggrisnya, merupakan suatu upaya hukum agar putusan pengadilan diperhatikan, baik yang tingkat pengadilan negeri atau yang sudah pengadilan tinggi, atau bahkan yang Mahkamah Agung, baik yang pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung yang sudah nih inkrah van gewisde,
yang berkekuatan hukum tetap. Itu diajukan yang namanya peninjauan kembali. Memohon untuk dinilai kembali kepada majelis. Diajukan kemana? Diajukan ke pengadilan negeri. Nah, tidak. Nah, tapi karena dia unik, dia tidak menangguhkan. Tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan atau yang kita sebut dengan nama eksekusi. Dia tidak menangguhkan. Sedangkan tadi yang upaya hukum biasa, baik yang banding, kasasi maupun yang tadi per Z ini menunda eksekusi. Sedangkan upaya hukum yang luar biasa ini dia tidak menghalangi eksekusi. Menurut Prof. Sudikno, dosen saya dulu di Gajah Mada, upaya hukum semua putusan tingkat akhir ya, putusan yang dijatuhkan di luar dan yang tidak lagi terbuka untuk mengajukan perlawanan. Jadi ini sudah pilihan. Kalau tidak bisa diajukan lagi di banding maupun di kasasi maupun di perset dan sebagainya tadi, itu bisa diajukan via ini yang namanya adalah peninjauan kembali. Bisa dibaca nanti satu rujukan ya, filosof praktik hukum acara pada tata cara. Alasannya apa? Kok bisa sampai diajukan itu loh? Ada beberapa alasan. Di sini ditambahkan ada 1, 3, 4, 6 alasan. Kenapa? Kan itu perkara sudah berkekuatan hukum tetap, Pak. Kenapa masih aja ada urusannya orang mengurusi begitu? Kenapa sih? Nah, ini ada 6 alasan. Nanti saudara bisa perhatikan alasan-alasan ini kalau saudara ingin mengajukan. Yang pertama, apabila putusan apa? Putusan baik ya tadi, baik yang di PT maupun di kasasi tadi di Mahkamah Agung, didasarkan atas kebohongan atau tipu muslihat. Pihak menganggap itu kebohongan, tipu muslihat pihak lawan. Tapi bukti bahwa itu adalah tipu muslihat diketahuinya setelah perkaranya. Setelah perkaranya diputus. Atau bisa jadi ada bukti yang dulu dipakai dalam persidangan itu ternyata buktinya ya, oleh hakim pidana. Nah, ini kan dia diputuskan kasus perdata. Nanti ternyata di kasus yang berkaitan dalam kasus pidana ternyata suratnya misalnya apa itu adalah satu palsu atau saksiannya sumpah palsu, bohong. Kan kasus pidana tuh. Nah, jadi kalau nanti dinyatakan dalam perkara pidana misalnya atau nanti bisa dibuktikan dalam satu kondisi tertentu bahwa dalam kondisi tertentu bahwa putusan yang dulu itu berdasarkan satu bukti yang palsu, maka itu menjadi alasan diajukannya satu upaya hukum yang disebut dengan nama peninjauan kembali.
Tangannya jangan makan. Atau alasan kedua, apabila setelah perkara diputus, ditemukan bukti yang menentukan, yang dulu saksinya atau surat itu nggak ketemu, nyelimpet di mana. Ternyata pas sudah selesai perkara-perkara sudah diputus, wah kita ketemu. Wah sudah berkekuatan hukum tetap sebenarnya. Nah, ini misalnya dia itu dari kedua belah pihak. Misalnya dulu penggugat mengajukan gugatan. Ternyata ditolak karena waktu dia bukti kurang, tidak cukup bukti. Misalnya, buktinya kurang. Lalu setelah dia banding, dia kasasi misalnya sudah, atau dia tidak banding, berkekuatan hukum tetap, ya pasrah, aduh kalah kita, kenapa? Buktinya kurang. Nah, setahun 2 tahun berikutnya ketemu buktinya, dulu saksinya yang dulu nggak pernah muncul orangnya, atau ada alat buktinya ketemu, nyelimpet berkasnya. Nah, diajukanlah yang namanya nah, peninjauan kembali karena surat-surat bukti yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Atau misalnya nanti di putusan kasasi, kalau sudah kasasi kan mentok tuh, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi dianggap itu ultra petita. Hanya ada istilah ultra petita. Ultra petita itu apa? Ketika hakim mengabulkan satu hal yang lebih dari yang dituntut. Misalnya tuntutnya 100 juta, dia hakim memutuskan 200 juta. Ultra petita, lebih dari itu. Kita kenal dengan nama ultra petita. Ultra petita. Ya, nih, saudara perlu ingat kata-katanya. Ultra petita. Mana hakim memutuskan lebih dibanding apa yang dituntut, apa yang diminta. Namanya adalah ultra petita. Nah, itu tadi alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama pula atau sama tingkatannya telah diberikan keputusan yang bertentangan. Perkara yang berkaitan sama bertentangan. Nah ini misalnya contoh saja. Saya punya tanah begini. Nah, tanah saya diambil oleh orang, ya, kotak saya, tanah saya diambil oleh orang, namanya S. Hakim memenangkan S karena menganggap surat tanah saya salah. Tapi saya gugat lagi sama T, saya menang karena ternyata hakimnya di perkara ini kan perkara 1, sini perkara 6, perkara yang berbeda. Tapi kan sama masalah tanah saya yang diambil orang. Ini di perkara yang sama si T, saya menang karena kata hakim tanah ini tanah saya. Nah ini bisa jadi alasan untuk mengajukan yang namanya peninjauan kembali. Kenapa? Karena ada putusan yang bertentangan. Contoh aja. Kasih bisa baca bertentangan. Ultra petita.
kita. Yang kelima, apabila suatu bagian dari tuntutan ya, dalam petitum itu belum diputus dan tidak ada pertimbangannya. Jadi hakimnya keliru melewati ada sesuatu. Misalnya kan petitum itu ada petitumnya banyak, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah dibahas, 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 ini dibahas. Nah, yang nomor 5 ini nggak disebutkan dalam mana? Dalam putusan hakim. Bisa kita lihat misalnya dalam pertimbangan hakim atau dalam amar hakim, amar putusannya. Nah, kalau ini ternyata terbukti tidak diperhatikan, nomor 5 ini nomor harusnya ada di sini tapi hilang, kayak gitu, maka bisa menjadi alasan diajukannya peninjauan kembali. Itu alasan. Nah, kita sudah bahas 1 sampai 5. Yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat satu kekhilafan atau kekeliruan. Nah, nyatanya Pak sudah dipertimbangkan semua, alat buktinya sudah dan sebagainya. Nah, ternyata ada khilafan hakim. Hakim salah dalam menerapkan baik terhadap fakta maupun pertimbangan hukumnya. Sekarang kan kita diperlihatkan ada viral kasus apa tuh, pembunuhan Vina ya, di Cirebon. Nah, ini kasusnya pidana ya, tapi saya kasih contoh ambil sebagai contoh saja. Kan ada muncul di permukaan, misalnya salah tangkap, ada pihak yang tadi dilindungi misalnya. Ini kan bisa menjadi muncul kekhilafan atau kekeliruan dalam proses penegakan hukum. Saya ingin menunjukkan itu saja. Proses itu bisa jadi nanti ya setelah kasus nih Vina ini kan sudah 8 tahun ya, 8 tahun. Diungkap lagi, diungkit lagi. Proses mengungkit lagi itu kan salah satu yang dijalani dalam peninjauan kembali itu dia ngungkit lagi. Dulu tuh kayak gitu. Putusannya memang kayak gitu, tapi salah tuh. Nah, kira-kira begitu. Sehingga muncul istilah oranye. Istilah orang namanya peradilan sesat. Bisa aja praktek di lapangan terjadi ya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tenggang waktu PK. Mulai kapan boleh diajukan? Ya, bagi pemohon, pertama semenjak putusan ada. Ya, kalau putusannya belum, DPK. Kedua, dihitung sejak ditemukannya. Misalnya ada bukti baru. Keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak. Jadi intinya kapan saja tidak ada batasnya. Yang penting kalau ditemukan bukti baru, nah diajukan. Lalu bagi termohon itu kan pihak lawannya. Termohon. Pihak lawannya itu dia bisa melakukan 30 hari batas waktunya.
prosedur pengajuan PK. Masuk lagi ke prosedur. Gimana proses pengajuan PK? PK, permohonan kembali, PK itu diajukan oleh pihak yang berhak pada siapa? Kepada Mahkamah Agung. Lewat apa? Sekali lagi lewat Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama. Lalu ada bayar biaya perkara. Diajukan boleh secara lisan maupun tertulis. Kalau dilakukan antara tertulis, maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke Panitia Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Jika lisan bagaimana? Kalau lisan ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan kepada kepala negeri atau dihadapkan hakim yang ditunjuk ketua pengadilan tersebut yang membuat catatan tentang permohonan tersebut. Hendaknya surat permohonan kembali disusun secara lengkap dan jelas. Sekali lagi ya, butuh yang tadi saya sebut di awal, teliti, harus jelas. Karena apa? Karena pengajuannya hanya bisa diajukan sekali. Jangan sampai kesempatan satu kali gagal disebabkan ada sesuatu hal yang sifatnya tidak substansial, hanya formalitas. Tapi ditolak lagi. Kenapa? Karena dalam hukum acara yang namanya formalitas sangat diperhatikan. Terakhir. Oh, masih ada sebelum terakhir. Aduh, Pak gagal. Masih ada 10 menit lagi waktu saya. Ya. Baik. Setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitia berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan yang namanya salinan PK tadi kepada siapa? Kepada pihak lawan. Dan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar diketahui oleh pihak lawan. Oh, betul, diberi pemberitahuannya ini 14 hari. Proses pemberitahuannya salinan permohonan itu kepada pihak lawan paling lambat. Nah, tadi disampaikan ya 30 hari pihak lawan tuh. Punya waktu untuk apa? Untuk memberikan jawaban. Namanya kontra memori PK. Jadi lagi ini nggak wajib. Kontra memori PK diserahkan ke Pengadilan Negeri, diberi cap hari serta tanggal. Kayak gini muncul yang kayak gini ini kan ketelitian. Kenapa? Oh, batas waktunya 30 hari. Kalau lebih dari berapa tidak akan dipertimbangkan. Nah, kan penting untuk menghitung angka harinya dan sebagainya. Permohonan PK lengkap dengan berkas perkara beserta biaya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari. Pencabutan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tapi hanya dapat dilakukan satu kali. Kalau sudah tak bisa lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Deden per Z. Per Z. Apa itu perlawanan pihak ketiga? Saya akan ceritakan secara gamblang. Kalau ada gugatan antara P dengan T, ya, ini kejadian dalam kasus yang saya tangani. Jadi ada tanah antara P dan T.
mereka bersengketa tentang batas tanah. Ini ada dua kotak tanah begini, mereka saling bersinggungan. Ini tanahnya P, tanahnya T. Kan ada tanah yang bersinggungan di sini. Saya warnai putih. P mengklaim tanah dia, T mengklaim tanah dia. Tapi ternyata nanti sengketa dan diputuskan nanti ujungnya itu tanahnya P sudah berkekuatan hukum tetap. Saya sebagai lawyer pernah mewakili pihak ketiga. Pihak ketiga itu ternyata adalah orang yang memiliki tanah yang disengketakan. Kok bisa? Ternyata dulu T ini beli tanah dari si A. Belum dilunasi. Sehingga sampai hari ini tanah yang diarsir warna kuning itu masih atas nama si A. Si A protes. Ngapain kalian ribut-ribut tanah tersebut? Itu dia protes kepada P bahwa tanah ini bukan tanahnya T, kepada penggugat itu bukan tanahnya tergugat. Ini itu tanah saya, si A. Klaim kalau itu tanah saya. Kok kalian ribut? Dia minta kepada majelis hakim untuk menggugat A, ini menggugat E dan T. Ini tergugat 1, ini tergugat 2. Kenapa? Karena mereka ini bersengketa tanpa melibatkan dia. Oh, enggak, Pak. Dia bersengketa tanpa melibatkan pihak A yang klaimnya si A, dialah yang berhak atas tanah tersebut. Si A ini klaim kalau dia tanahnya dia. Yang ini dosa tanahnya dia. Kira-kira begitu. Oke. Ada pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam sengketa, padahal kepentingannya, dia punya kepentingan di sini. Oleh karena itu, dia bisa mengajukan yang kita sebut dengan nama D dan per Z. Ya, kenapa? Karena kan dalam KUH Perdata putusan hakim hanya mengikat pihak yang berkara. Lalu ada pihak lain, yang pihak ketiga ini yang merasa kepentingannya itu dirugikan. Maka jika perlawanan itu dikabulkan, yang terjadi adalah putusan itu direvisi. Perlawanan eksekusi juga ya harus menyita. Dia tidak menunda eksekusi, maka ini disebut sebagai tadi upaya hukum luar biasa. Baik, lihat jadwal sudah 16.38 ya, sudah lebih, sudah mendekati waktu habis saya. Saya kira kalau ada pertanyaan dikumpulkan di pekan depan. Pekan depan adalah pekan terakhir kita perkuliahan ya. Perkuliahan terakhir tanggal 1 Juni sesuai kalender akademik. Ada satu pekan minggu tenang. Itu biasanya diberikan kepada dosen-dosen mungkin yang waktunya ada pertemuannya kurang dan sebagainya. Kalau saya tidak usah, hukumnya aja yang penggantinya di sini. Nanti pekan depan kita terakhir kita bicara tentang pengadilan agama. Lalu nanti di pertengahan bulan Juni kita akan ketemu. Nanti di pertengahan bulan Juni saudara akan mengikuti ujian akhir semester. Sebelum ditutup saya akan mengingatkan kembali. Pertama, progress open learning akan ditutup ya sesuai kalender akademik. Maka yang belum memenuhi 85% tolong diperhatikan. Ya, baik video, modul maupun penugasan yang ada di situ. Ya, tugasnya ada di open learning. Bagi yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan, masih ada waktu.
Kalau enggak, maka saudara tidak akan punya nilai tugas. Yang belum UTS, saya lupa tadi, ini ingatkan lagi, silakan chat saya, nanti saya akan berikan poin untuk UTS. Ya, chat saya setelah ini untuk bisa mengikuti UTS. Saya kira begitu, waktunya habis pas 4:16.40. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi